Halo, Sobat Survei seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farhan Satriazani dan kembali lagi di Foodies on Sharing. Oke, program ngobrol-ngobrol santai menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, apa kabar nih? Udah lama nih nggak nge-live ya. Halo semuanya. Nah, untuk tema hari ini ada 8 catatan penting untuk menentukan harga jual. Nah, pembicaranya untuk hari ini itu adalah Pak Danis Kuntoadi, yaitu F&B Consultant dan advisor. Oke, apa kabar nih Foodpreneur Indonesia? Halo semuanya. Gimana ya, kabar baik ya semuanya ya? Oke, bentar. Oke, nggak tunggu lama kita. Nah, untuk planner yang bingung nih tetap bakal ada FOC 9. Nah, yang langsung diisi oleh Pak Danis juga gitu kan. Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Pokoknya mah hayu. Oke. Nah, jangan tunggu lama, kita langsung undang aja ya Pak Danisnya. Oke. Sebentar ya guys. Halo, sore Halo, Pak. Assalamualaikum Pak. Sore, apa kabar Pak? Ya, baik-baik sehat. Ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Udah lama nih saya nggak lihat senyumnya Bapak. Oke, oke. Say hi saya dulu Pak sama Foodpreneur Indonesia. Ya, halo Putra Indonesia semuanya, teman-teman pengusaha kuliner. Masalahnya semuanya semoga dalam kondisi sehat dan semangat ya. Ya, harus pasti dong. Nah, ini kan mengenai nih, saya ulangi lagi ya, tema hari ini adalah 8 catatan penting untuk menentukan harga jual nih. Apa sih yang harus kita siapkan untuk membuka suatu produk gitu kan dengan harganya, dengan HPP-nya dan sebagainya. Nah, kita langsung aja tanyain sama Pak Danis langsung. Oke, jangan tunggu lama, kita langsung aja. Silakan waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Oke, thank you, Farhan. Oke, teman-teman pendengar semuanya ya di Indonesia yang hari ini ingin semuanya. Hari ini saya akan coba sharing tentang beberapa hal yang apa namanya yang memang kita perlu perhatikan ya ketika kita akan menyeting harga atau menaikkan atau menurunkan harga sehingga itu punya impact yang terbaik dan kita bisa meminimalisasi resiko ketika kita menyeting harga itu dan kita terkompetitif. Hari ini saya akan share sebenarnya banyak sih, cuma saya akan share 8 poin untuk yang saya akan share ke teman-teman untuk webinar ini. Yang pertama itu adalah ketika kita menyeting harga, selalu jangan lupa intip nih harga kompetitor kita ya. Itu yang pertama banget. Karena kan ketika kita akan masuk ke dalam sepeda perang gitu, kita akan bertempur dengan komputer kita harus tahu dulu nih sebenarnya kemampuan mereka bagaimana, berapa harga yang mereka setting untuk mereka over ke konsumen yang itu adalah konsumen kita juga. Atau kalau kita baru masuk yang akan menjadi konsumen kita nanti. Nah, yang kita harus cek untuk harga ini sebenarnya nggak cuma ada beberapa hal ya terkait harga komputer yang kita harus pantau. Yang pertama itu adalah harga, jelas harga yang jadi baseline mereka. Harga di mana itu biasanya ditampilkan di restoran mereka. Misalnya kita datang ke restoran dine-in. Nah, yang kedua, yang jangan lupa juga, cek juga harga di online. Karena kan sekarang kita ketika akan kuliner, kita nggak cuma bicara bisnis, bicara offline. Tapi beberapa bisnis
jenis tipe bisnis restoran bahkan 50-80% ini income dari online, sehingga harga-harga di online ini kita harus cek satu persatu kompetitor kita buat benchmarking, baru kemudian kita akan bermain di mana nih, apakah kita akan di harga yang sama atau mungkin di harga yang murah atau lebih kompetitif, atau mungkin harganya lebih tinggi tapi ada tipe lain yang kita akan setting, sehingga secara perception atau ekspektasi dari konsumen gitu yang melihat price kita di online cukup menarik buat mereka. Nah, yang ketiga juga kita perhatiin itu harga-harga kompetitor ketika mereka men-setting harga itu dengan promo. Karena kalau kita lihat saat ini kan, apalagi kalau kita perhatiin ya, tahun terakhir itu harga promo itu luar biasa mengerikan sekali. Orang bahkan punya harga berbeda ya, mungkin baseline-nya di menu harganya di harga 1.000, tiba-tiba masuk bulan promo harganya bisa buy one get one, which is berarti kan 20% dari harga yang biasa di baseline yang seharusnya. Nah ini juga kita harus perhatikan. Jadi ketika melakukan benchmarking, cuma lihat datang ke outlet dan melihat berapa harganya kita duplikasi, tapi kita juga harus melihat beberapa pendekatan yang kompetitor kita sering mainkan juga ya. Atau bahkan ya, kalau ada kompetitor kita yang bermain di order atau catering atau order yang korporat, itu seringkali harganya pun berbeda. Jadi kita nyeting harga ini dengan kompetitor kita beberapa level harga ya, nggak harus selalu sama semuanya untuk setiap layer media kita komunikasi atau sistem kita, tapi kita bisa setting level harga berbeda tergantung kita bersaingnya. Untuk bisa bersaing itu bagaimana untuk harga lagi. Itu yang pertama ya. Jadi selalu intip dan selalu perhatikan kompetitor kita. Kenapa mereka main di harganya, kita revenue streamnya berapa, dan coba kita setting harga kita yang menarik dan menjual sehingga itu ingat semua pesaing kita. Itu yang pertama, catatan yang kita harus perhatikan ketika kita akan melakukan setting harga. Yang kedua yang kita harus perhatikan adalah cek daya beli konsumen. Ya. Ini penting nih. Apalagi ketika kita masuk ke wilayah yang berbeda. Ya kadang-kadang kan kita biasa contoh, saya di Jakarta bisnis mungkin harga 20.000, harga 30.000 masih oke ya. Jadi kita nyeting di harga di angka gitu. Tapi kita masuk ke daerah Jawa Barat, Semarang, mungkin daerah Jawa Tengah yang biasanya psikologi pricing itu relatif berpikir lebih mau spending dengan harga lebih murah, kita harus analisis juga. Jangan-jangan memang mereka daya belinya memang tidak sekuat bisa di mana kota saya berada, ya kita harus sesuaiin. Atau kalau tetap harganya sama, kita harus memikirkan bagaimana memberikan value sehingga konsumen di wilayah kita masuk dengan daya beli yang lebih rendah ini tetap masa worth it ketika masa membeli produk di kita. Nah itu penting banget, teman-teman semua juga harus perhatikan ya ketika kita akan men-setting harga dengan daya beli konsumennya itu di market seperti apa. Nah, selain itu juga kondisi perubahan kayak sekarang nih, tiba-tiba ada COVID ya, yang tiba-tiba nggak ada yang nyangka nih ketika tahun lalu bisnis lagi asik-asiknya gitu, lagi enjoy-nya dengan margin banyak, dengan naikin harga yang cukup gede, kita bisa ketika ada COVID gede. Nah tiba-tiba semuanya daya belinya drop. Nah, ini kan sebenarnya cukup menjadi satu hal yang mengerikan ya buat kita pebisnis kuliner. Kita nggak bisa. Udah pokoknya dulu saya kasih harga misalnya satu porsinya 40.000 sama 40.000. Mungkin dalam kondisi yang COVID yang kemarin kita alami dari mulai bulan Februari ya, masalah Februari sampai hari ini masih berjalan.
orang itu walaupun punya uang, mereka cenderung lebih berhati-hati untuk spending uangnya untuk konsumsi. Ini akibatnya pasti berpengaruh ke yang namanya daya beli, ke daya beli mereka. Nah, daya beli mereka itu akan otomatis akan menjadi turun, ya. Apakah memang daya mereka beli atau memang sengaja secara psikologiknya mereka menyeting sehingga seolah-olah daya beli rendah. Nah, habit pola konsumsi konsumen ini yang terkait dengan daya beli kita harus perhatikan juga ketika kita akan menyeting harga, gitu ya. Itu kita perhatiin sehingga ketika kita nyeting harga itu benar-benar harga yang kita setting itu harga yang memang sesuai dengan daya beli dan apa namanya relevansi dari sisi ekspektasi mereka ketika ngeluarin duit untuk dapetin suatu produk. Itu dipelajari, baru mungkin kita bisa nyeting harga yang sesuai. Yang kedua ya, jadi coba saya ulang. Yang pertama itu adalah yang lupa intip harga kompetitor lalu untuk bisa minimal kita punya benchmarking, nyeting harga itu nggak jadi terlalu beda banyak dan kita gitu. Yang kedua, walaupun mungkin kompetitor kita kasih harga dengan ya, tapi kalau kita lihat daya belinya cuma 20.000, kayaknya ikutin kompetitor juga gitu loh. Coba develop produk yang memang sesuai dengan daya beli konsumen kita. Ya. Terus yang ketiga ya, yang berikutnya itu adalah fokus ke brand image yang kita ciptakan. Ya. Jadi ini bisa jadi aspek yang relevan ketika kita akan nentuin harga jual. Gak selalu ketika kita akan memberikan harga yang murah, itu orang mau beli. Ya. Contoh misalnya orang yang biasa mungkin di branding di kepala dia kalau kopi Arabica enak itu yang high quality itu harganya mungkin di atas 25.000. Tiba-tiba ditawari produk Arabica dengan harga 10.000. Mungkin kita sebagai pebisnis kayak kalau 10.000 atau 15.000 masih ada profit lah, walaupun tipis ya. Nah, tapi untuk penetrasi awal jual 10.000-an, 15.000. Tapi konsumen yang terbranding, terpersepsi kepalanya itu adalah kalau kita mau beli produk kopi enak harus mahal. Pada akhirnya akan terbangun suatu persepsi yang nggak beli. Ini produk bener nggak sih? Arabica asli, jangan-jangan oplosan lagi. Yang kalau Arabica. Jadi persepsi akan berpengaruh banget ya terhadap nanti keputusan kita dalam menyeting atau menetapkan harga jualnya seperti apa. Apakah kita ingin dipersepsikan brandnya itu memang di level produk yang memang atau yang normal-normal aja, atau kita akan ngambil harga di level yang bawah. Ya, walaupun mungkin tetap ada value editing berbeda ya ketika harganya bottom normal, baseline atau harganya di premier atas. Tapi walaupun costnya atau banyak, tapi harganya kita bisa jauh banget ya. Itu kenapa? Dulu ketika mungkin Toyota ya, keluarin mobil, Velocity sebagainya, dia pengen main di level lebih tinggi. Dia menciptakan namanya namanya ada level ya, ada Camry. Ya. Walaupun itu sama-sama Toyota, tapi dengan kategori yang sama, dengan kualifikasi yang sama, itu kan satu persepsi akan berbeda ya. Kalau orang dengar Vios ya gini lah levelnya. Tapi ketika orang mendengar Camry ya levelnya akan berbeda. Itu hal-hal yang teman-teman juga harus pikirkan. Sebenarnya produk saya ini akan dimainkan. Karena sekali kita sudah menetapkan, kita bermain di level premium atau di level bawah, level yang low, dengan harga jelas sesuai ya, market low seperti apa, sesuai dengan produk kita. Nah, ketika kita ada state dan kita sudah mengkomunikasikan itu ke konsumen, orang akan mencoba. Ketika dia sudah mencoba, kebangun namanya atau asosiasi terhadap produk kita. Oke, produk kita harga sekian, kualitas sekian, dan semua aspek dimensi yang ada dalam produk tadi akan masuk ke rekam ke konsumen yang beli produk kita, dan kebangun persepsi itu. Nanti kalau kita mau bangun lagi, tiba-tiba kita akan bangun premium dengan branding sama, itu relatif akan lebih benar.
akan sangat berat sekali melakukan rebrandingnya karena persepsinya ya sudah low gitu loh. Kita perlu kalau itu sebagian juga lagi ya kita perlu bikin baru jadi di awal benar-benar dipertimbangkan banget nih. Yang ketiga ya kita meeting harga, kita fokus bad image-nya akan gimana. Dalam hal ini faktor apa produk cost lah, faktor kompetitor dan sebagainya itu belum cukup. Tapi harus kita tambahkan ada satu pertimbangan lagi bahwa ini kita akan bangun produk kita itu di persepsi produk yang mana, premium, biasa, medium, atau yang low. Itu yang ketiga ya. Oke. Yang sebelum saya lanjutkan nih dari Pak Har atau dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Salah melanjutkan lagi. Paling saya potong dulu Pak ya. Ya. Sebenarnya saya pengen jualan sih Pak. Ya. Nah ini sebelum lanjut nih, Propreneur nih udah tahu belum FOC 9 ini langsung oleh Pak Danis Punto Adi langsung pembicaranya itu operasional restoran. Nah apa sih yang bakal dibahas di sana tuh kayak misalkan contohnya kayak bingung nih menangin banyak customer, terus tidak efektif dan efisien sangat random, terus kayak banyak pengeluaran tidak terduga gitu kan, akhirnya malah tidak untung gitu kan, dan masih banyak lagi gitu kan untuk itu untuk yang bakal diberitahu gitu kan. Nah jangan lupa FOC 9 untuk tanggal 24 sampai tanggal 25 Oktober jam 1 sampai jam 4 langsung dibeli materi oleh Pak Danis dan Pak Angga. Oke gitu Pak. Nah ini untuk yang mau bertanya nih, saya kasih 4 cukup nggak Pak? 4 atau 5 cukup nggak Pak? Bisa cukup. Tapi kemudian kalau ada yang mau nanya satu pertanyaan dulu deh. Kayak topik biasa ada nggak? Oke. Untuk saya aja yang bertanya Pak ya. Ya. Nanti mungkin peserta. Nah ini bagaimana nih untuk brand image ini tuh kan kadang-kadang yang sesuai Bapak bilang tadi kayak misalkan premium Arabica, terus malah dikasihnya yang nggak biasa Nah itu sebenarnya itu sering terjadi ya Pak ya, karena mungkin cost-nya lebih murah, tapi yang kita kasih dengan ke customer itu tidak sesuai gitu kan. Apakah itu masalah atau gimana Pak? Oh iya, jelas itu problem ya. Karena kan ketika kita menjual sesuatu, kita sudah menyediakan sesuatu ke konsumen kita ya. Dengan harga atau dengan rupiah yang konsumen keluarkan, dia sudah punya ekspektasi akan mendapatkan hasil atau mungkin produk yang akan mereka makan itu akan seperti apa bentuknya. Jadi ketika tiba-tiba kita awalnya memberikan levelnya level 1 dengan senilai 10.000 lah, ya tiba-tiba kita kualitas di level 2 lah dengan harga yang sama, itu akan pasti akan merusak yang namanya experience dari konsumen mereka itu akan langsung drop dan turun. Nah ini akan membuat akhirnya persepsi mereka akan ikut down juga. Jadi kalau memang kita menurunkan jadi kita dengan dan memang ingredient diubah, kita buat varian produk yang berbeda aja. Jangan produk yang sudah punya customer loyal, yang sudah kesetting pola konsumsinya kita rusak, kita berubah ingredient pada akhirnya maju. Itu ya. Oke, saya lanjut ya. Ya boleh silakan Pak. Silakan. Yang keempat ya. Ya, faktor keempat yang kita harus perhatikan juga catatan saya ketika kita akan menentukan harga itu adalah detailkan harga pokok. Banyak teman-teman pegawai kuliner ketika nyeting harga, saya tanya, dasarnya apa nih teman-teman kuliner harga? Ya Pak, Mas ini aja apa namanya? Saya biasanya pakai air ya jadinya berapa saya bagi, hanya bicara masalah ya bahan baku yang memang seharusnya. Padahal ketika kita dapat produksi ada mungkin resiko namanya oil ya, barang rusak dan sebagainya. Ada namanya penyusutan. Jadi misalnya nih kita 1 liter itu kan ketika dipotong dari pot kurang kan nempel di pot ya.
Habis di post mungkin dimasukin ke apa, ke wajan gitu. Mungkin kalau produknya minyaknya dipakai bisa 2 kali pemakaian, kemudian minyaknya dimasukin lagi ke dalam tempat petara itu nempel lagi tuh apa namanya, yang terdepresiasi itu banyak ya. Itu baru minyak, belum ayam. Ayam 1 kilo, kalau misalnya direbus ya, jadi berkurang sampai 30% ya, sampai 35%. Belum setelah direbus nanti dicop, ngecopnya pakai mesin. Nah, ngecopnya pakai mesin juga itu kurang lagi itu. Jadi faktor-faktor toleransi ini teman-teman semua juga harus perhatiin, jangan sampai itu kelewat. Ketika kita ngitung namanya HPP, itu dasarnya pertama bahan baku, detail semuanya. Tapi ada faktor lain lagi yang HPP yang kadang-kadang dilupakan. Itu adalah consumable. Itu apa sih? Packaging, ya. Terus plastik. Nah, plastik jadi itu, terus misalnya sambal topping tuh. Nah, kadang-kadang teman-teman kuliner yang misalnya sambalnya digatisin, kadang-kadang sebetulnya gratisan aja tiba-tiba orang makan sambal sebanyak-banyaknya atau menyalahkan sebanyak-banyaknya. Yang terjadi untuk sambalnya aja, untuk plastik packaging atau sendoknya aja, itu bisa costnya bisa 3-5%. Ya itu kan kalau kita manage demikian rupa dan kita perhatikan dia produksinya, ya seolah-olah kita dapat keuntungan yang gede, tapi ternyata setelah kita produk di akhir bulan, loh target COGS-nya 40-50% dari hal tadi, consumable ya, sama bahan support, misalnya kayak sambal yang nggak ada dan sebagainya. Nah itu dari awal, dan itu kita harus buat budget. Jadi misalnya nih, untuk sambal ini kita alokasikan misalnya saya 0,2% dari omset. Jadi kalau misalnya kita punya omset 1 hari 1 juta, ya buat sambal ya kali aja dari 0,2% dari 1 juta. Buat sambal hari itu. Habis nggak habis ya itu yang akan jadi alokasi. Tapi minimal basic cost wise-nya kita bisa kontrol tuh biaya yang sifatnya itu tidak kita bisa prediksi depannya. Kita bisa manage keluar tempat biayanya. Dan yang berikutnya, yang 0,2% tadi, kita otomatis masukkan komponen HPP kita. Jadi ketika kita menyeting namanya HPP total, itu nggak salah membuat projection. Ya, karena dalamnya sudah ada namanya bahan baku, kayak namanya untuk penyusutan, kan, kayak namanya consumable tadi, dan juga namanya bahan-bahan pendukung ketika nanti kita akan pakai jika nggak gratisan tadi. Jadi itu ya teman-teman semua, yang jangan lupa, ingat itu adalah datanya adalah detailkan harga produksi. Jadi harga produksi tidak hanya bahan baku yang dipakai, tapi ada faktor-faktor lain yang kita harus hitung juga. Sehingga nanti kita nyeting HPP untuk apa yang namanya harga tadi, nah sampai salah itu. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima, ya teman-teman perlu perhatikan juga ketika kita akan getting harga, itu adalah produk yang kita launching ini sebenarnya akan diposisikan sebagai apa sih dalam produk mix kita ini, dalam menu kita ya. Jadi akan menjadi produk strategis seperti apa contoh? Kalau misalnya si produk ini dimunculkan untuk misalnya narik traffic tinggi, sehingga mau nggak mau untuk bisa naik traffic tinggi agak jual sampai tinggi amat. Ya. Jadi memang produk ini dikeluarkan untuk menghajar market aja. Yang dikejar bukan margin, tapi yang dikejar adalah trafficnya, jumlah orang datang beli. Itu istilah TC-nya. Kalau kayak gini, mungkin HPP yang kita setting sama margin kita ambil tidak gede. Jadi HPP sampai 60%. Jadi HPP sampai 50%. Tetapi ada target jumlah traffic yang memang kita kejar. Contoh, kalau ini kita setting dengan HPP normal, dengan harga yang normal,
harganya bisa 20.000 sampai 60 ya, udah ya, margin 10%. Ini traffic bisa 50 orang. Tapi kalau saya setting nih, dengan harga 14.000, ya, harga lebih murah nih dari harga awal. Nah, boleh nggak? Boleh aja. Tapi target trafficnya nggak boleh 50 orang. Target traffic yang beli mungkin harus 200 orang, 1 orang. Jadi bisa-bisa aja kita nyeting si produk yang kita launch harga yang kurang tadi. Emang tujuannya buat narik traffic ya. Ya. Bisa juga produk ini kita setting untuk ngebangun branding doang. Saya jual ayam goreng deh. Ya. Ayam gorengnya ini kan yang banyak tahu pasti yang parting, yang belinya sama aja atau dari aja. Tapi karena saya pengen posisikan bisnis sebagai misalnya rajanya ayam, kita buat paket ayam, satu ayam besar, jadi nggak parting, dan bumbu spesial rahasia yang membuat rasanya jadi enak banget, ya. Marginnya nggak gede, harganya pun pada akhirnya karena banyak mahal, dan saya tahu dari awal yang beli cuma pasti agak dikit, karena harganya mungkin kalau yang potong itu udah 100.000 gitu. Ya. Ini tapi saya manfaatin si produk ini jadi viral, itu kembali ke saya akan seperti apa. Yang saya undang ya buzzer aja, undang ya orang ngomongin, yang beli pun mungkin atau banyak yang beli, tetap revenue streamnya yang paling itu kan revenue stream dari produk-produk yang kecil-kecil tadi. Tapi produk yang gede yang spesial yang harga yang mahal tadi itu kan jadi show off aja di market, jadi bahan omongan, ya itu bisa-bisa aja seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung, sebenarnya kita itu pengen konsumsi produk kita ini sebagai apa, sebagai bagian dari produk sebagai apa di dalam rangkaian seluruh produk yang kita punya di restoran kita ya. Itu baru nyeting harga, mau di harga baseline, harga mahal atau mau di harga tinggi. Jadi itu banget ya. Yang kelima yang semua juga bisa jadiin bahan ya kita akan nyeting dua harga. Nah, yang keenam yang harus kita masukkan juga masuk nyeting harga. Tadi yang pertama kita sudah mungkin ada produksi ya. Sebagainya. Yang kedua yang paling penting jangan lupa masukkan biaya distribusi. Ya. Biaya distribusi. Jadi awal ketika kita apalagi teman-teman semua yang sudah berencana punya cabang banyak. Jadi nggak cuma satu cabang aja ya di kota. Tapi saya pengen buka juga misalnya di Jakarta, tapi di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Surabaya, di Solo, Semarang dan sebagainya. Di awal kita harus tahu nih kira-kira kita ini akan jual produk itu bahan bakunya apa, frozen, yield atau bahan biasa. Karena itu tiga jenis yang berbeda dia akan punya impact cost distribusi yang berbeda. Kalau frozen masih biaya distribusinya akan semakin mahal ya, termasuk juga jarak distribusi juga. Jadi kalau misalnya kita dari awal ya oke, saya akan buka di luar kota nih, karena biaya distribusi itu akan mahal ya. Kita harus membuat namanya sistem ya. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5 ya tergantung. Ya, mungkin kita punya beberapa level dalam produk itu 1 sampai 3 sampai 4 level harga. Di mana selain mempertimbangkan daya beli, juga mempertimbangkan namanya ongkos kirim. Ya. Karena bisa jadi loh, misalnya kita buka di Papua nih. APPI cuma 5.000, berapa minimum kuantiti yang kirim dapat biaya distribusi yang paling bisa jadi ya, biaya distribusi Rp12.000. Lumayan kan harga bahan baku biaya distribusinya Rp12.000. Sehingga APP total pas distribusi itu bisa Rp20.000.
Nah, kalau kita nggak memperhitungkan dari distribusi, jangan-jangan ketika tahu harga bahan bakunya 5.000, ya, kita jual 12.000, nggak sama gede. Wah, berarti ternyata belum itu distribusi, pas dikasih distribusi malah rugi. Dia malah rugi 8.000 rupiah ya. Jadi itu faktor keenam yang kita jangan lupa perhatikan juga ketika teman-teman semua akan setting harga ya. Seperti itu. Oke, yang ketujuh, ini saya percepat aja supaya saya jawab kalau ada lebih banyak ya. Yang ketujuh Pak, itu, maaf. ya, Suaranya banyak yang request, suaranya kurang jelas, bisa tolong diperbaiki nggak Pak? Oke. Agak bergema sih suaranya. Jelas tuh suaranya? Soalnya banyak. Suaranya jelas sekarang. Nah, ini jelas Pak. Oke. Tadi banyak yang komplain soal. Oke. Sorry, ini kayaknya ada masalah. Oke. Iya. Yang ketujuh itu pisahkan antara produk utama dengan produk tambahan. Kalau kita pengen menyeting harga supaya kompetitif, contoh nih. Kita punya paket nih, nasi, ayam, sambal, tempe tahu. Ya. Ketika kita nyeting harganya di satu paket, itu harganya relatif mahal. Atau bubur ayam mahal. Tapi kalau kita split misalnya, oke, harga bubur basicnya plus sedikit, ada ayam sedikit, oh ya, harganya 7.000. Orang nggak perlu 7.000. Sama kerupuk-kerupuk aja. Ya tapi kan kita nggak bilang kalau pengen tambah telur tambah berapa, tambah 3.000. Contoh misalnya tambah ayam suwir misalnya yang lebih banyak sama 5.000. Iya. Tambah misalnya kerupuk lagi tambah sekian, tambah yang lain-lain. Sehingga pada akhirnya sebenarnya secara whole package harga jual kita itu kita bisa setting sebenarnya harganya di 25.000 contoh. Ya. Cuma kalau kita di menu package kita langsung sikat di harga 25.000, orang itu akan punya persepsi, wih gila mahal banget nih harganya. Gitu. Ada kemungkinan orang akan punya barrier untuk kemudian membeli produk kita. Selanjutnya suaranya jelas belum? Kelas. Oke. Nah, dibandingkan seperti itu, mungkin akan lebih enak kalau kita pisah-pisahkan tuh item per itemnya. Jadi orang bisa milih nih, oke, kalau misalnya satu, jadi berapapun yang dia beli memang sesuai dengan psikologi price dia masih masuk di harganya. Walaupun biasanya sih ujung-ujungnya ya, kalau dipisah-pisah seperti itu orang beli banyak juga gitu. Tapi dia nggak rasa mahal, karena dia nggak rasa banyak, karena dia banyak juga gitu loh. Itu hal juga yang harus perhatiin ketika kita kan nyeting harga. Jadi pemisahan antara produk-produk utama sama produk tambahan-tambahan tadi untuk split yang namanya harga itu menjadi strategi yang cukup jitu juga ya. Itu sampai akhirnya konsumen berpikir harganya masih reasonable, walaupun akhirnya mungkin efisiennya atau nilai belanjanya juga menjadi gede juga. Itu ketujuh ya. Yang kedelapan yang terakhir ini, kalau kita nyeting harga, apalagi kita adalah pemain baru ya, masuk ke market, itu naikin harga itu secara bertahap. Ya, jangan naikkan langsung secara langsung di awal langsung pengen ambil margin gede. Ya, karena kenapa? Karena itu memudahkan konsumen untuk mencoba. Biasanya konsumen akan lebih tertarik untuk mencoba ketika secara resiko buat mereka ya, atau secara pengorbanan mereka keluarkan itu relatif lebih kecil. Nanti kalau kita lihat nih, ternyata konsumennya suka, terus animenya bagus dan sebagainya, kita mulai bisa naikkan secara bertahap. Beberapa pebisnis kuliner itu naikin dalam setahun mungkin bisa antara 1 kali sampai 3 kali naik ya. Ada yang 1 kali langsung didampai naikinnya 3.000 rupiah, tapi ada yang 1.000, ada seperti itu. Jadi itu kita bisa mainin. Yang penting di terakhirnya kita dapat margin yang kita mau, dan naikin harga pun nggak harus semua menu kita naikin semua harganya ya. Kita bisa naikin hanya fokus ke produk-produk core-nya aja. Produk core itu apa sih? Sedikit ya, mungkin saya recall. Produk coba teman-teman kuliner semua dicek ya, dari semua menu yang ada, yang punya kontribusi omset sampai 50 ya, sampai 50 sampai bahkan 70%. Biasanya jumlah menunya cuma sekitar 20 sampai 30% saja. Nah, 20-30% menu itulah yang mungkin punya peluang kita naikin harganya. Sehingga dengan naikin itu aja, margin kita naiknya bisa sampai mungkin 20% sampai 30%-an ya. Kita perlu yang naikin semua. Jadi, dan secara psikologi
psikologik pun konsumen nggak ngerasa wah gila nih restoran naikin harga gila-gilaan semua, karena ya dilihat pun cuma beberapa menu aja dari mungkin belasan puluhan menu kita punya, jadi cuma nyempil nggak berasa gitu. Tapi buat konsumen ya, cuma buat kita pebisnis itu impact ke marginnya itu akan gede banget. Ya, kira-kira itu ya Farhan 8 poin ya yang jadi catatan ya, yang bisa kita pertimbangkan ketika kita akan mengiting harga atau memainkan harga itu, menaikin atau menurunin harga. Oke, nih sebelum lanjut nih, mungkin komennya saya buka aja Pak ya. Ya, oke. Sebenarnya ini ada yang nanya sih dari Masakan ID nih. Kalau mau kasih promo, apa benar harus banting harga sampai rugi atau ada aturannya kah? Gitu. Oke. Pak. Oke. Ini dengan siapa ya namanya? Sama Masakan ID, Pak. Oh, Masakan ID. Oke, dengan Masakan ID. Jadi kalau kita ngasih promo itu kan bagian dari strategi ya. Jadi bukan strategi itu harus dihitung. Ya. Jadi nggak ada namanya kita kasih diskon tapi nggak ada hitung-hitungannya. Karena ujung-ujungnya mau kita kasih diskon, masih promo get one kayak, mau kasih misalnya free 100 bungkus dan sebagainya, tetap ujung-ujungnya endingnya kita nggak boleh loss. Jadi suara saya jelas nggak, Farhan? Sebelum lanjutin. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Jadi harus dihitung, ada aturannya ya, harus dihitung yang seksama sehingga jangan sampai kita rugi. Contoh nih, kalau misalnya kita mau ngasih harga promo, ya kita bisa lakukan mungkin tidak dengan produk yang sudah eksis. Kalau ternyata produk eksisnya beberapa pendekatan ya. Kalau misalnya produk eksisnya ini marginnya sudah cukup rendah. Ya. Karena kalau marginnya misalnya contoh cuma 40% aja, kita ngomong buy one get one. Oke. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi kalau kita mau buy one get one, kata margin kita cuma 40% aja, ya pasti kita loss. Ya. Kecuali memang kita punya budget marketing yang kita alokasikan untuk jadi diskon tadi. Ya. Tapi sebisa mungkin jangan sampai misalnya margin 40% disikap dengan get one loss. Wah, itu kita loss terus, resikonya gede banget. Walaupun ada juga sih pebisnis yang mengambil strategi ini. Kalau buat saya itu terlalu high risk. Nah, jadi biasanya yang kita bisa lakukan itu adalah dengan cara kita mendevelop paket baru. Ya, contoh nih. Saya punya produk ayam nih. Ya. Ayamnya marginnya cuma 50%. Nah, saya pengen ngebuat produk dengan diskon 50%. Nah, saya develop menu baru dengan mungkin partingnya sama, tapi ingredient yang ini masih gema nggak suara saya? Sedikit sih, Pak. Tapi jelas lebih better yang ini sih daripada. Jelas ya? Oke. Jadi saya akan membuat produk varian baru ya. Walaupun marketingnya sama, cuman mungkin HPP yang lainnya itu minim. Ya, sehingga nanti HPP saya biasanya mungkin kalau saya jual ayam 20.000 ya, contoh ya, satu parting harga normal 20.000. Berarti kalau buy one get one itu kan 10.000 tuh. Ya kan gitu. HPP saya itu adalah 11.000. Yang ayam per menu lama ya. Nah, kalau saya jual dengan harga 10.000 terkodong 1.000 ya. Gimana caranya nih supaya saya nggak tekor? Saya harus develop produk baru ayam nih, di mana produk ayam ini partinya sama, look likes-nya sama, rasanya juga nggak jauh beda, tapi HPP-nya 6.000 7.000 rupiah. Ya, which is kalau saya jual dengan harga 20.000 harga normal, ya levelnya sama menu saya yang pertama.
nggak akan jadi degradasi kualitas juga. Nah, bisa jadi kita campaign ke lapangannya, oke, new menu spesial dari kita misalnya, harga 20.000 coret 50% 10.000, seolah-olah harganya itu memang dikat ya, seolah-olah ya konsumen untung kan, biasanya beli dengan kualitas yang kirim 20.000 sekarang 10.000, tapi kita nggak loss karena sebenarnya yang kita develop untuk campaign promo ini produk memang HPP-nya itu emang cuma 6.000 rupiah, masih ada margin, jadi sama-sama happy, konsumen happy dapat harga 50%, kita juga happy seperti itu. Bisa gitu strateginya ya, atau bisa juga dengan strategi yang lain ya, misalnya nih kita punya budget marketing nih. Nah, nanti kita sepakat sama marketing nih. Bisa marketing kan asosiasinya, oke, marketing ini saya pakai untuk media placement nih, campaign terus. Nah, kita sepakat nih, karena mungkin diskonnya itu adalah 10.000 rupiah, gitu kan? Kita bilang sama marketing, kita mau jual buy one get one nih, which is berarti harga HPP-nya kita loss 1.000 rupiah nih. Ya. Nah, oke nih buat kita nih, mau nggak subsidi dari marketing? Jadi budget promosi marketing, misalnya kita subsidi misalnya 4.000 rupiah dari restoran ya. Berarti kalau 4.000 rupiah, berarti kan dari 20.000 atau 5.000 rupiah ya. Harga jual kita itu sebenarnya 15.000. Ya, dari versi restoran. Nah, berarti masih ada untung dong 4.000 rupiah kalau 15.000, karena kan modal kita 11.000. Nah, sisanya yang 5.000 rupiah bukan restoran yang nanggung, tapi motong biaya marketing. Jadi 5.000 di cover sama restoran, 5.000 di cover sama yang namanya marketing gitu loh. Jadi secara budget sebenarnya perusahaan nggak rugi karena sudah terkontrol dengan memang budget marketing segitu. Tinggal kita hitung berapa kuantitinya supaya budget marketingnya oke. Budget marketing kalau 5.000 saya cuma budget untuk alokasi 5 juta rupiah doang setiap bulan. Ya. Berarti si promo ini hanya boleh di 5 juta dibagi 5.000 gitu kan. Berarti 5.000 porsi seperti itu. Untuk apa? Untuk campaign promonya. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Ya. Atau ya di diskon misalnya dari 20.000 jadi 15.000 nih. Ya. Biasanya konsumennya 50 nih. Ya sebenarnya tadi. Nah, kita kan ngurangin margin 5.000 nih. Nah, tapi si margin ini minimal BEP dulu nih. Nah, minimal BEP. Berarti untuk saya nurunin harga 15.000, harus ada kenakan traffic. Di target bisa dari 50 naik lagi jadi 200 traffic, 150 traffic, harus dikejar sampai di angka itu. Kalau misalnya kita yakin dengan nurunin harga dari 20.000 jadi 15.000 bisa naikin traffic dari 50 jadi 150 traffic atau 200 traffic, boleh dieksekusi. Jadi itu kira-kira 3 pendekatan ya yang kita bisa lakukan ketika kita nyeting promo dan lain sebagainya. Jadi nggak serta-merta kita punya harga ya udah jangan dipotong gitu 50%, ya udahlah dipotong. Apalagi ada Grab nih, nyeting harga Grab ya ada strateginya. Kalau dipotong 20%, dipotong 10%, dipotong 10%, bisa nggak ada untungnya, ngapain kita bisnis gitu. Jadi harus benar-benar kita hitung dengan seksama ya semua paket-paket yang ada di harga promo. Coba teman-teman semua perhatiin deh brand-brand nasional ya kayak McD, Starbucks dan sebagainya. Ketika mereka promo campaign, seringkali produknya beda, paketnya nggak ada gede, paket yang normal, yang biasa jual. Karena mereka ngitung lagi semuanya gitu. Dan pasti walaupun ada diskon juga masih ada untung. Kira-kira gitu jawabannya ya. Oke. Nih, mungkin entrepreneur yang belum nanya, mumpung masih ada waktu untuk bertanya, boleh langsung di komen aja deh ya. Ya Pak ya, boleh langsung di komen. Boleh. Nah, ini bagian saya dulu nih, saya pengen nanya nih Pak. Ya. Nih, untuk yang sering terjadi nih Pak, untuk biaya produksi dan consumable nih, itu kan yang dimana biaya produksi itu yang tidak terduga nih. Kita sudah SO dan sebagainya, tiba-tiba yang tadi dijelaskan bahwa ada penyusutan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan SO-nya kita nggak bener, apakah itu berpengaruh ke biaya produksi dan juga untuk consumable nih? Kadang-kadang kan kita nggak sadar nih Pak, kita pakai nih kayak plastik gitu kan untuk pribadi, apakah itu berpengaruh juga Pak? Oke. SO itu apa SO? Ini bisa dijelasin ke teman-teman. Stock of name Pak. Stock of name. Oke. Iya. Oke. Jadi
pasti terpengaruh. Makanya sebenarnya buat teman-teman semua ketika kita udah nyeting namanya HPP itu production cost, terus consumable yang plastik dan sebagainya, terus mungkin ada waste, itu harus punya target, kita harus setting targetnya. Ya. Kalau misalnya consumable targetnya 1%, ya udah 1%. Ya. Kalau misalnya 5% konsumsi pun sama. Nah kalau misalnya ternyata lebih dari itu ya harus evaluasi. Kalau mungkin tahap-tahap awal kita restoran baru buka, ya evaluasi harus bersama ya. Karena kan kadang-kadang kan kalau ada varian ya, kita cek dapat di mana sampai dapat benar-benar yang optimum. Tapi kita sebagai pimpinan tertinggi atau founders harus ikutan tuh nyeting targetnya supaya benar-benar presisi, jangan kita nyuruh anak buah kita nyeting target, nanti target suka-suka dia yang aman. Nah, nanti kalau kita nyeting target, baru berikutnya kan variannya pasti akan bergerak kan di lapangan, karena mungkin karyawan kita yang kerja. Nah di situ kita kasih KPI, kalau nggak capek apa hukumannya, apa punishmentnya. Jadi nanti nggak bisa varian terus-terusan, nanti karena karyawan akan kena hukuman ya gara-gara varian terlalu banyak tadi, apapun penyebabnya ya. Nanti teknisnya ya setiap orang yang dalam restoran harus punya tanggung jawab yang sama untuk ngejaga yang namanya cost yang sampai over. Jadi gitu. Jadi penting banget ya. Tapi kuncinya adalah supaya itu nggak terjadi, ke bisnis pun tetap aman ya. Setting target yang akurat, yang benar, dan pastikan orang yang kompeten yang benar-benar menghitung dan mengukur setiap angka-angka target, persentase, pos untuk masing-masing aspek yang ada di restoran. Kira-kira seperti itu. Ya. Cukup jelas. Ini kayaknya ada yang nanya ya. Iya. Cukup jelas nggak, Farhan? Cukup jelas, Pak. Ini untuk ngitung LPG sama minyak gimana, Mas Dani? Gitu. Oke. LPG dulu ya. Ya. Jadi biasanya ya, setiap bisnis, setiap restoran itu punya standar beda-beda untuk apa? Untuk LPG ya. Jadi kita harus tahu tuh satu LPG apakah itu yang 50 kilo, apakah 13 kilo. Kalau misalnya di running itu bisa dapat omset berapa? Ya. Di awal harus benar-benar diuji coba. Jadi memang untuk nyeting target itu harus melakukan trial di lapangan secara langsung. Ya. Tapi harus hati-hati. Karena kadang-kadang LPG yang terlihat seperti habis, sebenarnya belum habis karena beku aja. Jadi pastiin LPG yang terpakai dalam satu siklus omset itu, ya, itu LPG dari penuh banget sampai kosong banget tuh. Ditimbang dulu tuh. Berat bersih, berat kotor ada kan. Nah, berat bersihnya itu berapa tuh? Harus kepake semua. Kalau misalnya dalam satu siklus kita perhatiin, ternyata satu LPG itu punya kontribusi omset sampai 5 juta, ya itu patokannya. Kita coba beberapa kali aja. Kalau ternyata plus minus 5 juta, 4,8, 5,2, ya 5 aja. Jadi berikutnya kita tinggal lihat omset nih. Kalau omset 20 juta ya berarti harusnya pakai cuma 4 LPG doang. Kalau pakai sampai 5 LPG something wrong nih. Ada yang salah nih sama pemakaian atau ada sesuatu yang nggak efisien. Itu hati-hati. Minyak pun sama sebenarnya. Kita lihat aja berapa putaran. Cuman kalau minyak sih mungkin bukan omset ya, karena minyak kan kadang-kadang batch ya. Batch production. Kalau minyak dipakai misalnya ayam goreng nih. Ini bagusnya berapa kali? Ayam. Ya. Misalnya bagusnya bisa sampai 10 batch atau 20 batch, saya nggak tahu ya, tergantung. Ya itu jadi patokan jadinya. Ya. Plus juga kalau puternya lambat, kita harusnya 20 batch satu minyak. Ternyata 20 batchnya makanya 1 minggu. Ya. Baru 2 hari, 3 hari ayamnya udah bau. Ya Pak, minyaknya udah bau, udah nggak bagus di ayam. Itu dia bahan pertimbangan juga. Ya. Jadi yang pertama kalau untuk minyak harus dihitung juga satu liter atau berapa liter, nggak tahu setiap kali produksi itu pakai berapa liter, tergantung masing-masing teman-teman semua. Itu bisa cover berapa batch production, atau kalau bisa omset ya omset juga berapa konversi omsetnya. Tinggal berikutnya ya tinggal dikonversi aja. Berarti kalau misalnya sekian, omset sekian, ini sekian, itu polanya harus di trial sih, dicoba terus sampai ketahuan. Kira-kira kayak gitu ya jawabannya. Sebenarnya ini yang menarik sih Pak. Saya banyak cerita ini tentang mungkin teman-teman food planner juga ngalamin ya, kayak yang di poin yang ke-8, naikkan harga jual yang bertahap nih. Kebanyakan harga awal buka contohnya di 20.000, tiba-tiba naiknya bener-bener nggak signifikan Pak, di 28. Kita kan kaget, lah
kemarin saya nyoba ini 20.000 deh, padahal hari ini saya baru beli 28.000, kok mahal, nggak ada promosi dan nggak ada apa-apa gitu kan. Itu yang dimana kadang-kadang nih Pak, kita tuh kayak jangan sini mahal, jangan sini, soalnya yang dipikiran kita tuh naiknya bener-bener nggak signifikan. Yang tadi Bapak jelaskan kalau naik 1.500 rupiah dan sebagainya itu masih uh, make sense lah Pak ya gitu kan. Tapi ini bener-bener kayak naik harganya, lonjakan harganya sampai 5.000, apalagi lagi covid kayak gini Pak. Semua tuh malah dimasukin gitu kan, apalagi ojek online gitu kan juga sama gitu kan. Itu sih yang sering terjadi sih Pak. Nah, gimana sih caranya nge-brainwash orang-orang tuh kayak naiknya tidak kelihatan nggak signifikan banget sih Pak gitu. Oke. Yang pertama adalah tadi poin kedua ya. Cek daya beli konsumen. Nah, itu penting. Jadi di awal nih, nurunin harga bertahap itu kalau tahap jelas pertimbangan nomor satu ada daya beli. Ya. Tapi boleh nggak kita nurunin harga di awal untuk entry pertama? Boleh. Contoh nih daya beli 25.000. Nah kita pengen lagi 25.000 kan di entry. Cuma kalau kita setting 25.000 dari awal, bedanya sama orang lain gitu. Ada bedanya. Nah setelah dihitung itu ternyata 20.000 masih oke nih. Margin masih bagus. Ya start di 20.000 aja. Gitu. Tapi nanti pelan-pelan naikin, tapi tetap maksimum naiknya tetap di harga di mana psikologi konsumen itu daya belinya masih masuk. Jangan di atas itu. Itu udah sakral lah untuk ditembus ya, untuk dilewati untuk daya beli itu. Karena percuma kita masih gede nggak ada yang beli juga, nggak ada yang beli. Nah, apa ya? Jadi itu. Jadi maininya daya beli ke bawah ya, bukan di atas daya beli, setting harganya gitu. Oke. Ini bener-bener ini 8 poin itu bener-bener penting Pak, yang dimana pegangan kita untuk membuka suatu bisnis ya Pak ya. Ya semuanya ada tercantum di sini, dan apalagi nih di Foodies Online kelas 9 ini mengenai operasional restoran, bener-bener sebenarnya ini 8 poin aja Pak, yang lebih jelasnya tuh ada di operasional restoran apa ya? Iya. Yang Bapak akan itu kan. Nah, ya itu sih sebenarnya langsung aja. Ini ada kolomnya nih, daftar FOC operasional restoran, langsung aja di bawahnya ada nomor WA atau ke webnya langsung. Itu untuk tanggal 24 sampai 25 Oktober. Itu benar-benar mendetail yang tadi dijelaskan sama Pak Danis itu hanya sedikitnya aja, 8 poinnya aja. Sebenarnya banyak itu yang harus dijelasin gitu sama Pak Danis dan Pak Angga gitu kan. Nah, mungkin itu aja Pak ya. Tips-tipsnya benar-benar menarik lah Pak ya. 8 poin itu benar-benar penting untuk foodpreneur yang harus diperhatikan gitu kan. Nah, jangan khawatir gitu kan, untuk tahu videonya untuk mengulang lagi ada di IG Live ya Pak ya. IG Live sama di YouTube kita bakal nge-repost lagi IG Live ini. Nah jangan lupa untuk untuk join telegramnya channel Community Foodies-nya, boleh langsung di linknya t.me/foodies_id, dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya, channel YouTube-nya Foodies di Foodies Channel. Oke, paling Pak sebelum kita beres kita foto-foto dulu kayaknya Pak, kita offin dulu ya. Boleh. Oke. Nah, Pak. Boleh. Ya, thank you teman-teman semua ya. Foto ya Pak. Oke, apa ya? Satu. Nah, ntar lupa. Nah, sebelum kita foto nih, nah jangan lupa di screenshot, di post langsung di Instagram, nanti kita repost di IG-nya Foodies, oke? Oke. Kita mulai Pak ya? Yuk. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak, semoga bermanfaat. Thank you teman-teman semua. Semoga Indonesia selalu. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih, bermanfaat. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat bagi foodpreneur seluruh di Indonesia gitu kan, yang bingung-bingung gitu kan. Dan sekali lagi saya mau ngingetin lagi untuk daftar FOC 9 yang dimana itu tuh menjelaskan tentang operasional restoran. Nah langsung aja daftar ke webnya langsung atau ke WA-nya yang tertera ada di bawah komen ini, yaitu di 0813 1214 7974. Nah dan masih banyak lagi untuk di bulan ini. Kita ada juga FOC 8, FOC 9 dan workshop juga insya Allah bakal dijalanin sesuai protokol. Nah gitu, mungkin segitu aja.
Terima kasih, semoga bermanfaat ilmu yang diberikan oleh Pak Danis gitu kan. Dan lupa join terus ya, dan subscribe dan follow IG-nya Foodies. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.